Ini Tanah Abang 1 ya? 17 menit. Ya, kita pakai seatbelt dulu. Sekarang masih di Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Dari wali kota, sholat di Masjid Al-Fauz. Masjidnya besar, 2 lantai, tinggi mungkin dari bawah ada 10 meter. Suasana kemerdekaan. Jadi di samping Taman Prasasti, sebelah kiri tadi kita ketemu Mayor Jenderal Cooler, ya, Panglima Perang yang nyerbu Aceh tanggal 6 hari Senin 6 April 1873, dan kemudian dia ditembak mati sama pejuang Aceh tanggal 14. Jadi 8 hari dia di sana, seminggu, mendarat bersama 3.000 pasukannya lebih. 1098 itu pasukan Eropa, 2.100 orang-orang tentara Belanda yang berasal dari Jawa dan Ambon. 4 hari mereka menguasai Masjid Baitur Rahman, tapi karena dapat serangan terus-menerus, akhirnya Jenderal Majen Cooler itu memerintahkan pasukannya untuk keluar dari Masjid Baitur Rahman yang dikuasai, diiringi dengan sorak kemenangan dari para mujahidin Aceh. Itu kejadian bulan April 150 tahun yang lalu. Dan makam Cooler itu ada di Taman Suropati di Tanah Abang 1, di samping wali kota Jakarta Pusat. Tetapi sekarang itu tinggal prasasti, karena tahun 78 tulang-tulangnya itu dimakamkan kembali oleh pemerintah India, oleh pemerintah Belanda di kuburan Belanda di Aceh, di Kharkov, tahun 78. Setelah dia mati tahun 1873, berarti 100 tahun lebih, 105 tahun kemudian itu Mayor Jenderal Cooler itu yang pertama kali membuka perang Aceh yang panjang. Itu kuburannya ada di kuburan Belanda di Kharkov. Jadi yang di Taman Suropati itu tinggal prasasti-prasastinya saja semuanya, nggak ada. Antara memang nih Pak. Mana? Bentar sebelah kiri depan. Jadi nggak ada tulang belulangnya, semua sudah dipindah, termasuk ini Pak, Gambir. Iya. Lurah kiri. Iya, termasuk makam dari istri Gubernur Jenderal Jawa, Raffles, Stamford Raffles. Istrinya dimakamkan di taman atau di Museum Prasasti Mariani tadi. Raffles sendiri adalah yang mendirikan Buitenzorg atau Kebun Raya Bogor, ya. Karena dia memang seorang Gubernur Jenderal Jawa yang tercerahkan dan mencintai ilmu pengetahuan, dan dia menulis buku, ya, yang terkenal di seluruh dunia. Raffles, bukunya tebal, ya. Saya pernah lihat, terjemahannya tebal. Judulnya History of Java, Sejarah Java, karya dari Raffles, dan dia dimakamkan di Inggris, sementara istrinya dimakamkan di Tanah Abang.
Ya, yang ketiga tadi aktivis yang sangat berani menentang Soekarno, yaitu Suhoki. Dia wafat 27 tahun, masih muda, kena gas beracun di Gunung Semeru waktu dia satu hari dia melaksanakan ulang tahun di sana, kena gas beracun. Suhoki, adik kandung dari Arif Budiman ya. Tadi ada pemakamannya, prasastinya ada di Tanah Abang 1. Suhoki, bukunya, catatan hariannya, buku hariannya sudah diterbitkan, bagus isinya. Dia tentang persoalan-persoalan bangsa kita. Zaman Soekarno, dia mati tahun 69. Suhoki, bukunya kalau nggak salah judulnya Catatan Harian Seorang Demonstran, penerbitnya LPTKES. Saya sudah baca buku itu, ditulis dengan bahasa yang lugas, kadang kalimatnya pendek-pendek dan tajam, menghunjam istana, tiang-tiang istana Soekarno. Cara menulisnya jernih, bagus, tidak melingkar-lingkar tapi straight to the point. Suhoki, mahasiswa sejarah Fakultas Fakultas Sejarah dari Universitas Indonesia, dan dia mati muda, dikubur di museum atau di Taman Prasasti Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Sekarang kita belok, ini kayaknya balai kota ya Pak? Oh iya, itu balai kota. Gubernur Anies Baswedan. Di sini dia berpisahnya di halaman itu dengan catatan prestasi selama 5 tahun yang kilang gemilang, membawa banyak perubahan ya. Perpustakaan gitu Pak. Ya, ini perpustakaan. Saya 5 tahun di perpustakaan ini, anggota perpustakaan di Jalan Medan Merdeka Selatan sejak SMA. Dulu masih 1 lantai, sekarang sudah 27 lantai. Ini Jalan Medan Merdeka Selatan, penuh dulu waktu 2 Desember 2016, waktu 7 juta umat Islam turun numplok di sini sholat Jumat dengan khutbah Jumatnya Habib Rizik Syihab. Saat itu hujan deras hari Jumat ya, dan saya tertahan di depan kedubes Amerika, tidak bisa bergerak lagi. 212, satu catatan sejarah yang penting yang menuntut Ahok untuk diseret ke penjara karena dia menistakan agama, penistaan agama. Yang kemarin ketika isu dia akan diangkat menjadi direktur Pertamina, akademisi, politisi, dan kaum civil society menolak, dan akhirnya rapat umum pemegang saham menetapkan dia kembali menjadi komisaris utama Pertamina dan tidak jadi direktur. Komisaris utama Pertamina itu gajinya 2,8 miliar sebulan. Kalau direktur utama itu 3 miliar sebulan, bukan setahun. Kalau dia sampai jadi direktur utama, itu dikhawatirkan Pertamina itu menjadi ATM, sumber pembiayaan untuk pilpres dan memenangkan calon tertentu lewat direktur utama Pertamina. BUMN yang kepalanya atau menterinya adalah Erick Thohir. Dan Erick Thohir punya masalah karena dia juga
melakukan PNM ke Goto, dan di Goto ada kakaknya yaitu Boy Thohir. Sementara masalah Ahok, menurut para akademisi, para pengkritiknya adalah satu, selain dia menistakan agama, dua adalah kasus tanah sumber waras, kemudian tanah BMW, kemudian reklamasi Teluk Jakarta, kemudian Transjakarta, pembelian tanah di Cengkareng Barat, dan kasus-kasus yang lain yang tidak bisa disentuh karena dia dilindungi oleh kekuasaan Ahok yang dulu dilindungi atau dipromosikan oleh Prabowo saat dia masih di Gerindra. Dipromosikan satu wali kota Solo dan dua Bupati Belitung, Basuki Cahayapurnama. Dua-duanya kemudian dipromosikan menjadi gubernur DKI, disokong dana dari Prabowo dan Hashim Joyo Hadikusumo. Saat Jokowi jadi gubernur dibukakan rekening 19 miliar di Bank Mandiri atas nama Hashim Joyo Hadikusumo, adik kandung dari Prabowo. Tetapi setelah terpilih jadi gubernur DKI dan janjinya waktu kampanye akan 5 tahun menjadi gubernur, pada tahun baru 2,5 tahun jadi gubernur dia loncat meninggalkan Prabowo karena mengikuti ajakan Megawati untuk mencalonkan diri jadi capres RI, dan Prabowo kecewa karena dia ingin jadi presiden tapi disalib oleh Joko Widodo. Itulah sedikit ya kelakuan pejabat kita yang bukan yang ngurusin rakyat, tapi rakyat ngurusin kelakuan pejabat-pejabat Indonesia. Ahok, Jokowi, dan lain-lain. Dan itulah yang diwariskan atau kita mewarisi keadaan seperti sekarang. Kita sampai Tamrin ya? Iya. Mau di samping kiri kan ya nanti? Iya, ke stasiun apa namanya? MRT ya? Iya. Ya, kita sebentar lagi sampai MRT. Dalam rubrik Tukang Donat Keliling Dunia episode Jakarta. Inilah jalan yang paling Sini Pak, nanti padat. naik turun ke bawah. Oke, terima kasih sudah sampai. Terima kasih ya Pak. Ayo. Silakan. Ayo. Ini Ki. Sampai mana Ki? Ini apa? Gedung apa ini? Curah apa mata enggaknya nih? Apa tajam? Lah terus kalau orang tua gimana ini? Ini kereta apa? MRT ya? Menuju Gerbong belakang sama depan. ke gerbong belakang dan depan khusus untuk perempuan, dan ini menuju HI ya, HI. Yuk, ayo. Tukang donat. Nggak kedengeran. Tukang donat keliling dunia episode Jakarta.
ada di stasiun MRT mau turun. Suasana jam 8 pagi. So. Tolong prioritas. Kepada seluruh penumpang, dimohon untuk menjaga kebersihan area stasiun dan kereta. Terima kasih. To all passengers, please keep the station and train clean. Thank you. Stasiun berikutnya, Fatmawati, Indomaret. Fatmawati, Indomaret. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Fatmawati, Indomaret. Fatmawati, Indomaret. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Selamat menyaksikan Tukang Donat Keliling Dunia episode Jakarta. Saya sekarang ada di Bundaran HI, Hotel Indonesia. Itu hotel pertama di Indonesia, dibangun zaman Bung Karno hasil pampasan perang Jepang. Dan itu Tugu Selamat Datang, masih karya Bung Karno.